Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo kita mulai belajar, tetap semangat ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua. Kemudian kita juga akan belajar tentang patung. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mendiskusikan cerita, siswa diharapkan mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas sebelumnya, kalian sudah banyak mempelajari tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Di sini Bu Ega akan menjelaskan kembali tentang penerapan sila pertama Pancasila. Jadi sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini berhubungan dengan Tuhan dan juga agama. Jadi kalau ada penerapan sila yang berkaitan dengan Tuhan dan agama, itu berarti penerapan sila pertama. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Kata kuncinya di sila pertama ini adalah Tuhan dan agama. Sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi, kalau sila pertama tadi berhubungan dengan Tuhan, sila kedua ini berhubungan dengan manusia. Jadi, hubungan antar sesama manusia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bisa dilihat contoh di atas, itu adalah salah satu penerapan dari sila kedua Pancasila. Ada beberapa orang yang memberikan sumbangan untuk korban bencana banjir. Itu salah satu wujud pengamalan sila kedua. Tolong menolong, meminjami teman pensil, memberi uang kepada pengemis, itu merupakan salah satu contoh dari perwujudan pengamalan sila kedua Pancasila. Tahukah kalian bahwa dalam penerapan sila pertama Pancasila ini banyak macamnya? Salah satunya adalah dengan cara beribadah atau berdoa secara teratur sesuai dengan keyakinan masing-masing. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Di situ ada gambar patung Dewa Murungga. Patung ini ada di negara Malaysia. Patung ini terletak di Batu Kafes
yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Jadi patung ini digunakan untuk berdoa orang-orang yang beragama Hindu. Seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas tentang karya seni patung yang bermacam-macam fungsinya. Ayo kita cari tahu. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi Bu Elga ingatkan kan karya seni itu ada dua, ada karya seni dua dimensi dan ada karya seni tiga dimensi. Kalau karya seni dua dimensi hanya bisa kita lihat dari depan saja. Tapi kalau karya seni tiga dimensi bisa kita lihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari mana-mana, dari segala sisi bisa kita lihat. Salah satu contoh karya tiga dimensi adalah patung. Patung itu sendiri memiliki banyak fungsi. Di sini kita akan mempelajari 4 fungsi patung. Yang pertama, bisa kalian lihat adalah patung religi. Patung religi ini digunakan sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Bisa kalian lihat, di situ ada gambar candi. Dalam candi itu kan ada patung, patung Buddha. Lah itu berfungsi untuk tempat beribadahnya orang-orang Buddha. Kemudian ada juga gambar kuil, ada gambar patung di kuil. Biasanya kalian bisa melihatnya di film-film India kan? Ini patung ini digunakan untuk beribadahnya orang-orang Hindu. Kemudian ada patung Yesus juga. Itu juga digunakan untuk beribadahnya orang Kristen, digunakan untuk berdoa. Itu fungsi dari patung religi. Fungsi patung yang kedua adalah sebagai patung monumen. Patung monumen ini digunakan sebagai mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Salah satu contohnya ada di gambar yaitu Monumen Nasional yang akrab disebut dengan Monas. Monas ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Fungsi patung yang ketiga adalah patung arsitektur, yaitu patung yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Jadi hanya sebagai hiasan di bangunan saja. Bisa kalian lihat di dalam gambar, patungnya ada sebagai pelengkap untuk konstruksi bangunan. Yang keempat adalah patung seni. Patung seni ini berfungsi sebagai patung yang dinikmati saja keindahan bentuknya. Jadi hanya digunakan sebagai hiasan, biasanya hiasan di ruangan atau di lemari seperti itu, hanya dinikmati keindahannya saja. Itulah beberapa fungsi patung yang perlu kalian ketahui. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah belajar tentang patung, macam-macam fungsi patung. Hari ini pembelajaran Bu Elga akhiri. Jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk membaca, mencari informasi lebih banyak lagi, baik di buku maupun di internet. Untuk tugas hari ini, Bu Elga akan share di grup. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.